wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang terhormat Kepala SDN Sukowiryo 1 Bapak Prasongko Widodo MPD, yang terhormat seluruh Dewan Guru beserta staf, dan tak lupa pula anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 6 yang Bu Guru banggakan. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan acara Isra Mi'raj keluarga besar SDN Sukowiryo 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada acara hari ini, dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam keluarga besar SDN Sukowiryo 1, saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga sambutan, acara yang keempat pembagian hadiah, acara yang kelima acara inti, acara yang keenam doa, acara yang terakhir ramah tamah disambut dengan penutup. Baiklah, untuk acara yang pertama yakni pembukaan, yaitu pembacaan Tawassul Fatihah yang akan dibacakan oleh Bapak Muhammad Sofyan SPD. Kepadanya dipersilakan. إلى هدرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته وأولاده وأهل بيته الكرام. شيء لله له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Khususnya kepada seluruh warga suku SDN Sukowiryo 1, semoga dengan acaranya memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, semoga diberikan syafaatnya dan semoga hidupnya semoga segera terhadirkan dari Allah bersyafaat Rasulullah wa biqadri awliya al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Jumalia dan sari tilawahnya Ananda Siti Syahrini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh innahu kana 'abdan syakura. Yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya yakni sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Prasongko Widodo MPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini dengan keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan kegiatan yang sangat mulia, yaitu memperingati Isra Mi'raj. Selawat dan salam juga tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Sukoharjo 1, dan yang saya cintai, saya banggakan murid-murid SDN Sukoharjo 1. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua ini dengan semangat untuk memperingati Isra Mi'raj dengan seragamnya yang bagus ini, yang berbeda dari biasanya. Itu pemandangan yang luar biasa. Tepuk tangan dulu. Pasti semua berbahagia, betul ya? Bahagia karena membawa makanan. Bahagia karena memperingati Isra Mi'raj. Kita bersyukur dengan apa yang kita dapatkan pada hari ini. Sanggup bersyukur? Dan nanti hikmah dari Isra Mi'raj nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Jadi Pak Guru hanya berpesan bahwa kalian harus tertib, harus ikuti kegiatan ini dengan hikmah, tidak boleh bergurau. Sanggup? Pak Guru ucapkan terima kasih dan Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara yang selanjutnya yakni acara pembagian hadiah dari lomba-lomba yang kemarin sudah kita laksanakan. Lomba tartil. Yang Bu Guru panggil namanya berarti langsung maju ke depan. Pindah. Juara 3 lomba tartil atas nama
Aisyah Salsabila Humairah dengan nilai 78. Juara 2 Lomba Tartil Al-Quran dengan nilai 82 diraih oleh Ananda Weli Wulandari. Juara pertama Lomba Tartil Al-Quran dengan nilai 84 diraih oleh Ananda Jumalia. Lomba azan dengan nilai 78 diraih oleh Muhammad Lutfi Baihaqi. Juara 2 Lomba azan dengan nilai 82 diraih oleh Romi Zulfahmi. Juara 1 Lomba azan dengan nilai 82,5 diraih oleh Rifki Ramadhani. Silakan bisa tepuk tangan. Tepuk tangan yang meriah untuk juara 1. Yakni Lomba Tahfidz. Juara 3 Lomba Tahfidz dengan nilai 126 diraih oleh Hofifatul Hasanah. Juara 2 Lomba Tahfidz dengan nilai 143 diraih oleh Ananda Mamluatus Sakiyah. Juara 1 Lomba Tahfidz dengan nilai 175 diraih oleh Ananda Jumalia. Bapak Rizky Kurniawan untuk membagikan hadiah pada Bapak Rizky. Sudah. Acara pembagian hadiah dari lomba tartil, adzan dan juga tahfidz. Semoga di lomba-lomba berikutnya yang lain juga bisa berkesempatan menang dan mendapatkan piala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara yang selanjutnya yakni acara inti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.
حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم عظيم سبحانه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang saya hormati sebelumnya Bapak Kepala Sekolah Bapak Prasongko Widodo beserta Dewan Guru dan Staf, dan tak lupa pula peserta didik kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak Guru sangat banggakan. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat dan di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah dalam rangka mengingat peristiwa mulia, peristiwa agung, peristiwa mukjizat, peristiwa yang tidak bisa dipahami dengan akal manusia. Bahkan ilmu sains tidak mampu menjelaskan peristiwa ini, karena peristiwa ini bukan ranah dari akal ya, peristiwa ini adalah ranahnya hati. Jadi kita sebagai orang mukmin, seorang beriman, anak-anak semua tentu harus meyakini dan mengimani dengan sepenuh hati bahwa peristiwa ini betul-betul ada ya, bukan hoax. Sesuai dengan apa yang telah kalian lihat anak-anak di depan ini, bahwa kita hari ini memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW ya, yang mana dalam surat Al-Isra tadi sudah berapa kali dibacakan ya, baik dari MC-nya, dari peserta yang tadi juga membacakan di depan ya, bahwa Allah menjelaskan Nabi Muhammad melakukan yang namanya sebuah perjalanan ritual. Coba sebelum kita membahas mungkin ya sedikit tentang Isra Mi'raj, coba kita sholawatan dulu semuanya bersama-sama. Tahirul qalbi al-Mustafa Safiyu sallallahu alaihi akhlaquhu wa sifatuhu subhana man sawwa huwa qudrati wa habibi wa da'watun najah ya Rasulullah ya Habibullah faktub lana nalqahu nad'uka ya Rabbah Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika
semoga kita semua mendapat syafaat ya baginda Nabi besar Muhammad SAW kelak di yaumil akhir. Baik, anak di dalam kitab Sahih Bukhari Muslim ya, sesuai juga apa yang dijelaskan dengan ulama-ulama kita, salah satunya Buya Yahya, bahwa perjalanan Isra Mi'raj ini merupakan perjalanan yang tidak bisa dipahami dengan akal ya. Kita harus memahaminya dengan apa tadi? Hati. Hah? Hati. Hati, karena ini ranahnya keimanan, bukan keilmuan ya. Kalau keilmuan itu ranahnya akal ya, sains. Sains tidak mampu menjelaskan ini ya. Mengapa? Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan dari kota Mekah, tepatnya di Masjidil Haram, menuju ke kota Yerusalem, Palestina, Baitul Maqdis ya, atau di Masjid Aqsa ya. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa kira? Ada yang sudah pernah tahu? Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan kaki Isra. Ini bukan Mi'raj ya. Bukan Mi'rajnya masih. Mi'raj itu ketika naik ke langit yang ketujuh. Masih Isra. Isra itu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jarak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu jaraknya sekitar 1.500 km. Agar gampang dipahami, dibayangkan, Varian berikan perbandingan. Ya. Dari sini, dari Jelbuk ke Surabaya, ya. Tadi Pak Guru cek di Google Map itu jaraknya dari sini ke Surabaya itu 208 km. Sedangkan yang tadi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 1.500. Berarti jaraknya itu sekitar 7 kali jarak dari Jember ke Surabaya. Jember ke Surabaya sampai 7 kalinya lagi. Itu jarak Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Secara ilmu fisika ya, kalau itu ditempuh dengan berjalan kaki, maka bisa sampai kurang lebih sekitar 40 hari. Berarti butuh waktu 1 bulan lebih. Ya. Kalau menggunakan kendaraan sekarang yang sudah canggih ya, bisa mobil atau sepeda, itu kurang lebih 15 jam. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hanya 1 malam. Ya, yang biasanya jalan kaki 1 bulan lebih, 1 bulan 10 hari ya, sekitar itu. Maka ketika kejadian atau peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad hanya menempuh 1 malam. Ya. Kira-kira kalau dipikir dengan akal, masuk akal nggak kira-kira? Ini belum naik ke atas langit, masih di bawah. Ya, masih di bumi. Ini sudah di luar akal. Sungguh di luar nurul. Ya. Gak habis fikri. Ya. Jadinya Herman. Ya kan? Ya. Begitulah Allah. Allah itu yang maha kuasa, maha berkehendak dan maha mengatur segalanya. Jangankan yang jaraknya jauh ya, yang waktunya lama bisa dipersingkat, yang biasanya 40 hari menjadi 1 malam. Nah, ini beliau melakukan yang namanya perjalanan. Kemudian setelah Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa, kemudian beliau naik ke langit ditemani oleh malaikat. Nah, ada yang masih ingat nama malaikatnya? Malaikat siapa? Malaikat Jibril.
Jibril ya. Malaikat Jibril yang menemani Nabi Muhammad ya. Beliau menunggangi atau menaiki kendaraan yang namanya Unta. kalau naik unta kira-kira nyampenya kapan ya? Di dalam hadis riwayat Muslim ya, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa yang beliau tunggangi itu adalah namanya buruk. Ya, buruk. Pak, buruk itu seperti apa? Buruk itu hewan yang besar, tidak lebih besar dari keledai, tapi juga tidak lebih kecil. Nah ini secara akal saja sudah tidak bisa menjelaskan. Tidak lebih besar, tapi juga tidak lebih kecil. Makanya kalau membahas tentang Isra Mi'raj jangan menggunakan akal, nggak nyampe kita, nggak mampu. Ya, kita pakai hati, beriman, ya, mengimani, mempercayai. Nah itu buruk, warnanya putih. Ya. Buruk ini jalan sangat cepat. Tidak ada yang menyamai kecepatan buruk sehebat-hebatnya kendaraan apapun. Ya. Pak Guru sering naik sepeda motor dengan Pak Rizky, sepeda pinnya Pak Rizky sangat banter. Ya. Tapi jangan disamakan dengan buruk. Ya. Buruk itu tidak perlu dibawa ke bengkel, tidak perlu ganti noken ya Pak Rizky. Buruk ini hewan yang sangat cepat larinya. Sehingga beliau ditemani oleh malaikat Jibril, tidak sendirian. Kemudian naik bertemu dengan pintu langit yang pertama, ya. Di pintu langit yang pertama ini malaikat Jibril ditanya dari balik pintu langit. Ya. Siapa? Saya malaikat Jibril. Bersama siapa kau? Bersama Muhammad. Apakah sudah diutus? Ya, jawab Jibril, ya saya sudah diutus. Akhirnya pintu langit pertama terbuka, ya. Sehingga Nabi Muhammad dan malaikat Jibril naik ke atas. Dan di langit yang pertama, beliau Nabi Muhammad dan malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Adam, ya, bapaknya seluruh manusia yang ada di muka bumi. Ya. Kemudian Nabi Muhammad dan malaikat Jibril disambut dengan baik dan didoakan oleh Nabi Adam dengan doa kebaikan. Kemudian beliau naik lagi ke atas ya, langit yang kedua. Nah, di langit yang kedua sama, sebelum dibukakan pintu ditanya dulu siapa dengan siapa. Apakah sudah diutus? Ya, seperti itu pertanyaannya. Kira-kira begitu. Kemudian beliau di langit yang kedua ini bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Ya, sama, Nabi Isa itu juga menyambut dengan baik Nabi Muhammad dan mendoakan kebaikan untuk beliau. Kemudian naik lagi ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga beliau bertemu dengan Nabi yang dikenal dengan ketampanannya. Ya, kira-kira Nabi siapa ya? Nabi yang dikenal dengan parasnya yang sangat tampan. Saking tampannya beliau, ya, ada seorang wanita itu dites, ya, ketika Nabi Yusuf lewat sedang mengiris apa itu ya, kira-kira bumbu-bumbu dapur apa bawang ya, kurang lebih begitu, sampai tidak kerasa bahwa yang diiris itu tangannya. Sakitnya hilang, nggak kerasa saking melihat tampannya Nabi Yusuf. Kira-kira kalau melihat Pak Aryan lewat sama nggak? Nabi yang dikenal dengan sangat tampan adalah Nabi Yusuf. Akan tetapi Nabi Yusuf itu yang dikenal dengan Nabi yang sangat tampan, ternyata ya ketampanannya itu masih separuhnya Nabi Muhammad. Jadi Allah memberikan ketampanan Nabi Yusuf itu separuhnya Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu 2 kali lebih tampan dari Nabi Yusuf. Subhanallah, tidak bisa dibayangkan. Ya. Kalau kalian sekarang melihat artis-artis luar negeri yang dinilai sudah tampan, itu nggak ada apa-apanya, ya. Dibanding dengan Nabi Yusuf.
apalagi dengan Nabi Muhammad. Kemudian di langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian naik ke langit yang keempat. Nah, sekarang sudah nyampe langit keempat. Langit keempat itu bertemu dengan Nabi yang dikenal dengan derajatnya yang tinggi. Ya. Apa? Nabi Isa. Karena mana gila Isa? Nabi Idris. Ya, sama. Beliau juga mendoakan kebaikan untuk Nabi Muhammad. Kemudian naik lagi ke langit yang ke-5. Ya. Di langit yang ke-5 ini beliau bertemu dengan Nabi yang masih saudara dengan Nabi Musa. Nabi siapa? Harun. Nabi Harun. Nabi Harun. Ya, sama beliau juga didoakan yang terbaik oleh Nabi Harun. Kemudian beliau lanjut langit ke-6. Ya, langit ke-6 beliau bertemu dengan Nabi yang sedang menangis. Ya. Apa yuk? Nabi ini menangis. Banyak. Ya. Ketika ditanya, kenapa engkau menangis, wahai Musa? Nah, ini berarti bertemu dengan Nabi Musa. Ya, kira-kira begitu. Kemudian beliau Nabi Musa menjawab, umat saya masih kalah dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling banyak masuk surga. Gitu kan? Ini berarti sudah menjadi bocoran kepada kita, anak, atau kisi-kisi bahwa umat Nabi Muhammad itu insya Allah adalah umat yang paling banyak masuk surga. Masuk surga. Semoga ya apa yang diceritakan ini, yang disampaikan ini, maksudnya yang disampaikan oleh Nabi Musa ini adalah di dalamnya adalah termasuk salah satunya kita semua yang masuk ke surga. Allah ya, meskipun mungkin kadang sekarang masih ada lupa, hilaf, dosa. Maka dari itu kita jangan bosan-bosan untuk senantiasa beristighfar dan meminta ampun. Insya Allah semuanya masuk surga, meskipun mungkin nanti ada yang dilondri dulu oleh malaikat, ya. Dibersihkan. Ya kan? Kalau ada pakaian kotor kan dilondri dulu, dicuci dulu. Ya. Ya. Jadi saya kita bersihin. Di mana? Neraka. Ya. Nah, untuk bila minta ya, semoga semuanya kita terselamatkan dari api neraka. Ya, semoga mendapat syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya. Kemudian Nabi Musa mendoakan juga Nabi Muhammad dengan kebaikan, naik ke langit, ya. Nah, sekarang bertemu dengan bapaknya para nabi. Siapa itu? Oh, pinter Bayu. Nabi Ibrahim. Anak-anak, Nabi Ibrahim itu dan Nabi Muhammad wajahnya mirip, ya. Wajahnya mirip begitu. Kemudian malaikat Jibril ini menyampaikan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Ibrahim ini merupakan bapakmu, gitu ya. Bapak para nabi. Akhirnya Nabi Muhammad bersalam kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim juga menjawab. Kemudian di langit yang ke-7 ini Nabi Muhammad sampai di namanya sebuah tempat, yaitu Sidratil Muntaha. Ternyata Sidratil Muntaha itu bukan nama tempatnya, anak, ya. Itu nama sebuah pohon yang ada di langit ke-6 yang menjulang sampai ke langit ke-7. Ya. Besar berarti ya. Kalau dibayangkan besar berarti. Nah, pohon ini daunnya seperti telinganya gajah. Nah, kemudian Nabi ditanya, seperti apa pohon Sidratil Muntaha itu? Kemudian Nabi menjawab, saking karena indahnya pohon ini tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Berarti memang sangat indah, ya. Kemudian dari Sidratil Muntaha beliau diperlihatkan surga dan neraka oleh Allah, ya. Di tempat ini beliau diperlihatkan surga dan neraka yang sesungguhnya, bukan bayangan, anak-anak, ya. Pak, kenapa kok surga dan neraka sudah ada?
kita itu sekarang hidup di dunia. Dunia itu identik dengan waktu dan tempat. Kalau sudah berbicara kejadian Isra Mi'raj, lupakan yang namanya waktu dan tempat, karena ini bukan tempatnya akal ya. Jadi surga itu beliau bahkan oleh Allah dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Jadi Nabi Muhammad itu sudah masuk ke dalam surga waktu itu ya. Salah satu gambarannya adalah debu yang berada di surga itu wangi seperti wanginya minyak parfum misik ya, seperti itu. Ya. Kemudian beliau di salah satu tempat yang lainnya diperlihatkan yang namanya neraka ya. Neraka itu beliau melihat di dalamnya ada orang yang menggunting-gunting bibirnya sendiri ya. Bayangkan sakitnya itu, menggunting bibirnya sendiri, tumbuh lagi, gunting lagi, terus seperti itu ya. Kemudian aku bertanya ya kepada malaikat Jibril, kenapa itu malaikat Jibril? Orang-orang seperti itu kenapa? Ternyata malaikat Jibril menyampaikan bahwa ini adalah orang-orang yang suka membicarakan keburukan orang yang masih nyambung kemarin di materi kelas 6 bagus sampaikan itu ya. Ya, sama seperti ini. Menggunjing, bukan agunjing tapi ya. Kemudian beliau juga diperlihatkan ada orang yang kukunya dari timah ya. Ya, timah itu yang sangat panas itu ya. Timah itu kukunya dari timah. Kemudian orang ini mencakar-cakar wajahnya sampai luka, sampai hancur. Kemudian tumbuh lagi dagingnya, dicakar lagi sampai dengan merasakan kesakitan. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikan, bertanya kepada malaikat Jibril ya, kenapa ini malaikat Jibril? Ini adalah orang yang suka membicarakan keburukan orang lain. Yang tadi maaf bagus ralat yang keliru. Yang tadi itu adalah ketika orang yang gunting-gunting bibirnya itu adalah orang yang suka menceramai orang lain tapi dirinya sendiri tidak melakukan. Nyuruh apa saking tak apa setibi ya. Nyuruh bejeng tapi tak bejeng di ya, seperti itu ya. Maaf. Kemudian dari tempat ini beliau menuju ke tempat yang namanya Mustawa. Nah, di Mustawa ini beliau berdialog dengan Allah. Menurut jumhur ulama bahwa beliau itu ketika berdialog dengan Allah tidak melihat langsung dengan Allah. Ya, tidak melihat langsung Allah, tidak melihat dengan mata kepalanya beliau sendiri ya, tapi dengan mata hatinya ya. Beliau itu ketika berdialog menerima perintah yang sangat istimewa. Apa itu namanya? Sholat anak. Semua perintahnya Allah itu Allah turunkan melalui wahyu, melalui ayat, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tetapi ketika giliran perintah sholat, Allah menyuruh kita untuk sholat tidak melalui ayat anak. Jadi malaikat itu apa? Allah meminta Nabi Muhammad langsung menghadap kepada Allah, tidak langsung menurunkan ayatnya melalui malaikat Jibril, tetapi Nabi Muhammad sendirilah yang diminta untuk menemui Allah langsung. Jadi perintah sholat ini adalah perintah yang sangat istimewa ya, sehingga Nabi Muhammad harus langsung menjemputnya kepada Allah. Kemudian beliau menerima perintah sholat dalam satu hari satu malam itu sebanyak 50 kali. Ya, sekarang sholat yang kalian lakukan berapa sehari semalam? 5 kali. Awalnya ya, sejarahnya sholat itu beliau diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali. Ya. Kemudian Nabi Muhammad tidak protes, tidak komplain, tidak nawar. Beliau turun. Kemudian ketika turun bertemu dengan Nabi Musa di tempat Nabi Musa itu, kemudian Nabi Musa menanyakan ya, apa yang Allah perintahkan dan diwajibkan itu kepada umatmu. Kemudian Nabi Muhammad
menyampaikan adalah perintah sholat 50 dalam satu hari satu malam. Kemudian Nabi Musa memberikan saran, memberikan masukan, kembali lagi kepada Allah, minta dikurangi karena umatmu tidak akan mampu. Sekarang saja 5 kali kadang masih ada yang belum, apalagi kalau 50 kali. Kalau 50 kali dalam satu hari satu malam, mungkin anak-anak tidak ada kesempatan untuk bermain, ya. Digunakan untuk waktu sholat 50 kali. Sekarang begini aja, terawih paling banyak berapa? 20. Ya, sebentar itu 20 ya. 20. Kalau ada yang melaksanakan terawih lebih sedikit, kira-kira milih yang 20 apa yang lebih sedikit? Sedikit, ya. Ini masih belum nyampe setengahnya 50 anak-anak. Ya, kemudian Nabi Muhammad menghadap lagi kepada Allah sesuai dengan usulan dari Nabi Musa. Kemudian karena Nabi Muhammad ini kekasihnya Allah, maka apa yang diminta beliau Allah penuhi, ya. Karena sudah yang namanya orang yang terkasih, tersayang, apapun yang diminta akan diberikan oleh Allah. Kemudian turun lagi, ya. Turun lagi, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, dikurangi berapa? Dikurangi 5 menjadi 45. Kemudian Nabi Musa juga memberikan saran kembali, umatmu tidak akan kuat, kembali lagi kepada Allah, minta keringanan. Ya, akhirnya Nabi Muhammad kembali sampai begitu bolak-balik sampai terakhir sampai di angka 5. Kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad menyampaikan bahwa kalau masih disuruh minta keringanan lagi, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa beliau itu malu katanya sama Allah. Kalau 5 ini dikurangin lagi, malu saya sudah. Kira-kira begitu, ya. Jadi dari peristiwa ini merupakan awal mula turunnya perintah sholat. Ya. Kemudian sholat itu merupakan tiang agama, perintah yang sangat istimewa. Nabi Muhammad langsung menjemputnya pada Allah, ya. Kemudian di dalam sholat, ketika kita melaksanakan sholat itu sama saja kita dengan melaksanakan seperti bayangnya Isra Mi'raj. Kenapa? Karena kita menghadap kepada Allah, ya. Allah itu ketika kita sholat sama saja kita berkomunikasi dengan Allah. Salah satunya ada di bacaan takbiratul ihram itu, ya. Inna sholati wa nusuki mahyaya wa mamati lillah. Ketika kalian seperti itu kalian sedang menghadap kepada Allah dan kalian berjanji kepada Allah bahwa inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, ya, wa mahyaya wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil, hanya karena Allah, bukan karena yang lain lagi. Nah, semoga dari peristiwa ini kita bisa mengambil hikmah bahwa kita sedikit mengetahui peristiwa Isra Mi'raj dan kita menambah keimanan kepada Allah dan juga mencintai Nabi Muhammad, serta kita bisa memperbaiki sholat kita semuanya, karena sholat itu merupakan sarana kita menghadap dan berkomunikasi dengan Allah. Kita minta kepada Allah, berdoa dan bermunajat kepada Allah, ya. Tidak banyak yang dapat Pak Guru sampaikan hari ini karena sepertinya sudah banyak yang dicek, ya, nasinya sudah banyak yang lotek lagi ya. Jadi semoga di tahun depan bisa merayakan kembali. Pak Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi ballighul
الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارضى عن الصحابة يا رب وارضى عن سلالة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارضى عن المشايخ يا رب فارحم والدينا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب وارحمنا جميعا يا رب وارحم كل مسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطعنا يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغ لنا الظروف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي كان شانا بنورك يا ربي حفظانك وأمانا يا ربي واسقنا لنا يا ربي أجرنا من عذابك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حقنا بالسعادة يا ربي واسقنا
واغفر كل مؤمن يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مرسلين يا ربي واصلح كل مؤمن يا ربي لا تهمني مشفع يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه فكثر شكرا له واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات وانوارا ومجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله ولم تزل أمه تراء وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وبعث الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلاة عليك من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد الله الله وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك وأتاك العود يبكي وتذلل بين يديك واستجارت يا حبيبي عندك ضبي النفور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
جئتهم والدم سائل قلت كيف لي يا دليل يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك عبدك المسكين يرجو فضلك الجم الغفير فيك قد أحسنت ظني يا بشير يا نذير صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي فأغثني واجرني يا مجير إلى سعيري يا غياثي يا ملاذي في مهمة الأمور صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني الذنوب واغفر عني سيئاتي يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا أنت غفار الخطايا وذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومقيل العثرات يا تواب تب علينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا علم السر وأخفى مستجيب الدعوات رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى عند تحرير صدوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. Mari kita membaca doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran hamdan ma'inan hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'izami. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق
والخاتمة سبحانه الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد أدعمت وجوبك وبركاته وعزوته وحسن الهواتف والاستغفار والمغفرة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا اللهم اغفر اللهم اجعلنا في الدين وعافية في الجسد اللهم اغفرنا في شفاعتنا ونجاة من النار اللهم أهدنا بالإيمان اللهم أهدنا بالإيمان اللهم انصرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان ربنا هب لنا من الصالحين والمتقين والقرآن ربنا هب لنا من الصالحين والمتقين والقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا دعاءنا ببركة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Baiklah, itulah tadi serangkaian acara dan semoga dari acara pertama hingga terakhir doa dapat meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk yang selanjutnya ada sedikit kuis dari Pak Pras. Kalau tadi itu perintahnya tadi nih ya, perintahnya sholat. Kalau sekarang perintahnya jangan makan dulu. Apa yang mau nambah uang saku hari ini? Pak Guru ada 2 lembar, berarti 2 pertanyaan saja. Ya, yang bisa menjawab jangan langsung jawab, tapi angkat tangan dulu ditunjuk. Nah itu ya, biar nggak bocor jawabannya. Ya, pertanyaan pertama. Pokok tadi mendengarkan Pak Rian ceramah pasti bisa. Yang pertama pertanyaannya adalah Isra Mi'raj ini dari mana kemana kemana? Saya Pak. Yang paling depan ini nih. Kamu paling depan. Betul, tadi paling cepat angkat tangannya. Ayo. Ya kamu aja wis. Wis, sekarang gini aja. Pak Guru pilih kamu. Coba. Terus? Varian? Sini. Kamu benar. Dari mana tadi? Masjidil? Kau ulang ya pelan-pelan. Dari mana pertama? Masih ingat nggak itu daerah mana? Daerahnya. Awalnya dari mana awalnya? Ya wes, bentar. Biar ingat. Tadi ceramahnya biar nggak sia-sia. Tadi dari mana? Dari mana deh? Dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Terus? Langit 1 sampai 7. Oh iya. Terus itu di daerah mana? Kamu ingat nggak itu? Daerah mana yang Masjidil Haram, Masjidil Aqsa itu daerah mana? Nama kotanya? Tahu nggak? Mekah. Tanya Wira, betul nggak?
Terus? Kemana? Habis itu? Kemana? Palestina, tepuk tangan. Ya, selamat ya. Nambah lagi hari ini. Sudah, duduk, tepuk tangan dulu ya. Oh iya, pokoknya mendengarkan itu pasti ada hikmahnya selain hikmah yang berupa pahala. Pertanyaan kedua, dengarkan baik-baik. Tadi Pak Rian itu menyampaikan bahwa bertemu dengan beberapa nabi saat naik ke langit. Pertanyaannya, sebutkan nabi-nabi yang ditemui Nabi Muhammad saat Mi'rajnya. Kamu? Iya, kamu yang udah itu. Banyak. Oh iya, urut. Kamu ingat? 21. Banyak kan nabinya itu? Yusuf, Ibrahim, Idris, ayo. Orang tua. Ayo cepet, terus. Gak mendengarkan. Gak mendengarkan kamu. Ayo. Orang tua. Ada yang lengkap? Ada yang lengkap? Ada yang lengkap? Yusuf. Sudah, kamu sini. Gampang situ gak jelas ngomongnya. Sini. Makanya dengarkan, disuruh dengarkan kamu ngobrol bareng tadi itu. Ayo, lihat mana? Ayo cepet, keburu lapar ini. Ayo cepet. Ya, kamu disuruh diberi kesempatan tadi tidak dipergunakan dengan baik. Ayo, cepatkan. Musa, Isa, Idris, Harun, Adam, Yusuf, Musa, Isa. Betul, Rian. Orang satu. Ulang lagi. Langsung kan? Santai. Pelan. Ayo. Ulang lagi, yuk. Musa, Isa, Yusuf, Idris, Ibrahim, Harun, Adam. Betul, Rian. Tahan ya. Nah, itulah hikmahnya ya. Tidak hanya dapat pahala tapi dunia juga dapat.